Pemirsa TVRI, jumpa lagi bersama saya, Stevi Mardiani Maruru, dalam Ruang Kesehatan. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Di Ruang Kesehatan kita kali ini, kita akan membahas tentang berat badan ideal. Bagaimana sih berat badan ideal? Tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani narasumber yang luar biasa dan berkompeten di bidangnya, Bapak Nurdin Adali, SGZ, MSI. Mari kita sapa beliau. Halo Pak Nurdin. Halo Pak Stevi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah dalam kondisi baik. Baik, luar biasa. Nah Pak Nurdin, kita berbicara tentang berat badan ideal nih. Sebenarnya bagaimana sih berat badan ideal? Apakah saya ini sudah sudah ideal Pak atau belum? Gitu. Oke, terima kasih Pak Stevi. Iya. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Gorontalo. Jadi tentu untuk berat badan ideal setiap orang pasti sangat menginginkan. Iya, benar. Body image ingin terlihat langsing. Siapapun ingin terlihat memiliki berat badan ideal. Iya. Sehingga kenapa fenomena sekarang banyak orang yang lari pagi, Iya. orang yang olahraga, Benar. orang yang diet. Itu merupakan upaya untuk menciptakan berat badan kita ideal. Nah, seperti apa berat badan ideal? Iya. Jadi kita kenal ada body mass index. Ini bisa dilihat pada layar ini. Body mass index, mungkin dapat di next. Oke, jadi untuk body mass index atau indeks massa tubuh, ini merupakan salah satu parameter untuk melihat berat badan kita ideal ataupun tidak. Ya, iya. jadi rumusnya sederhana Pak Stevi ya. Jadi berat badan dibahagi dengan tinggi badan kali tinggi badan dalam satuan meter. Ya, ada contoh kasus yang dapat kita bawa pada layar ini. Jadi ketika nilai hasil perhitungan indeks massa tubuh kita itu berada di 18,5 sampai 24,9, maka kita normal. Berat badan kita ideal. Tetapi ketika sudah kurang dari 18,5, maka kita underweight, kita akan terlihat kurus. Demikian pula ketika berat badan kita, hasil perhitungan indeks massa tubuh berada pada posisi 25 sampai 29,9, itu sudah overweight. Ketika berada pada hasil 30 sampai 34,9 itu sudah obesitas. Kemudian ada ekstrim obes, ya. Nah, ada menurut parameter Indonesia, dapat di next lagi. Kita lihat, ya. Ini ya batas ambang indeks massa tubuh untuk Indonesia. Jadi normal 18,5 sampai dengan 25,0. Kemudian kurus ketika 17,0 sampai 18,4 masuk dalam kategori kekurangan berat badan tingkat ringan. Kemudian ketika kurang dari 17,0 itu masuk kekurangan berat badan tingkat berat. Dan ketika hasil IMT-nya berada di posisi 25,1 sampai 27,0 itu kelebihan berat badan tingkat ringan. Dan ketika sudah berada di atas 27,0 itu masuk kategori kelebihan berat badan tingkat berat. Jadi setiap orang menginginkan body mass index-nya berada pada posisi 18,5 sampai dengan 25,0, berada pada posisi kategori ideal. Ini berdasarkan parameter indeks massa tubuh. Ada satu lagi, berdasarkan caranya Broca ya. Jadi ini merupakan teknik yang sering digunakan oleh ahli gizi untuk mengukur berat badan ideal seseorang. Jadi silakan mungkin dapat dilanjutkan. Nah, ini berat badan menurut caranya Broca Mas Stevi ya. Jadi kalau perempuan ini tinggi badan kurang 100 ya, kurang 10%. Ini untuk perempuan kurang dari 150 cm tingginya, dia tinggi badan kurang 100. Tapi kalau lebih dari 150 cm, tinggi badan kurang 100 dikurang 10%. Nah, untuk pria atau laki-laki, untuk laki-laki yang kurang dari 160 cm, ya, ini tinggi badan kurang 100, tapi kalau lebih dari 160 cm, dia tinggi badan kurang 100, kurang 10%. Kita ambil satu contoh kasus ya, agar masyarakat paham seperti apa mau melihat berat badan ideal berdasarkan caranya Broca. Oke, dilanjutkan. Oke, ini contoh. Bapak A memiliki tinggi badan 165 cm. Ya, karena Bapak berarti laki-laki. Maka rumusnya adalah tinggi badan kurang 100, kurang 10% tinggi badan kurang 100.
Jadi tinggi badan kurang 100 karena tingginya 165 cm, dikurang 100 maka hasilnya 65. Nah, 65 10%-nya adalah 6,5. Maka 65 kurang 6,5 berat badan idealnya 58,5 kg. Tetapi patokannya bukan hanya pada 58,5 kg. Cara menghitungnya untuk melihat range-nya adalah plus minus 10%. Jadi 58,5 itu 10%-nya adalah 5,85. Maka cara untuk melihat range-nya adalah 58,5 ditambah 5,85 berarti 64,35. Dan 58,5 dikurang 5,85 hasilnya adalah 52,65. Jadi range ideal si Bapak A adalah 52,65 sampai dengan 64,35. Itu adalah range ideal. Ketika berat badan Bapak itu sudah berada di atas range ideal, maka mulai hati-hati, sudah mulai gemuk atau bisa masuk pada kategori obesitas. Demikian pula ketika misalkan sudah berada pada batas ambang paling bawah, maka hati-hati mulai kurus. Maka cukup penting untuk menjaga berat badan ideal agar aktivitas kita tidak terhambat, kita bisa mempertahankan kondisi kesehatan kita dengan maksimal, Mas Tevi. Demikian, Mas Tevi. Dengan maksimal menjaga pola makan. Sebenarnya pola makan yang baik agar tetap berat badan kita ini ideal dan normal, itu bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Stevi. Ya, ujung-ujungnya untuk menjaga berat badan kita supaya ideal, maka kita harus bisa mengatur mengatur pola makan. Ada beberapa tips untuk menjaga berat badan kita supaya tetap ideal. Yang pertama apa? Konsisten dengan pola makan yang seimbang. Jadi pola makan kita harus seimbang, Mbak Stevi. Konsep isi piringku tetap harus dikedepankan. Apa sih sebenarnya yang ada di piring kita? Apakah semuanya nasi? Apakah semuanya mengandung minyak, ataukah semuanya tinggi karbohidrat? Jadi, kunci dalam mempertahankan berat badan ideal adalah menyeimbangkan energi yang masuk dan keluar. Contoh misalkan, Mbak Stevi kebutuhannya 2.000 kalori per hari. Mbak Stevi makannya sudah 2.500. Ingat, berarti kelebihan 500 kalori. 500 kalori itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya. Setiap hari bertambah 500 kalori, maka Mbak Stevi pasti akan jadi gemuk. Karena apa? Terjadi penumpukan lemak di tubuh Mbak Stevi. Sehingganya untuk menjaga berat badan kita ideal, maka kita harus mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kalori Mbak Stevi 2.000 kalori, maka Mbak Stevi wajib makannya 2.000 kalori setiap harinya. Bagaimana cara mengatur itu? Maka isi piringku, isi piring Mbak Stevi harus dijaga dengan baik. Karbohidratnya cukup, lemaknya cukup, lauk pauknya cukup, sayur dan buahnya cukup sesuai dengan konsep isi piringku, Mbak Stevi. Oke. Nah, tadi Pak Nurdin katakan bahwa seseorang itu berbeda-beda jumlah kalori yang akan dibutuhkan. Betul, Mas Stevi. Misalnya saya, Pak, ini saya harus butuh sekitar 2.000 kalori. Nah, bagaimana buat mungkin pemirsa di rumah, bagaimana cara penentuan ini saya sudah 2.000 kalori atau kurang atau sudah lebih? Gitu, Pak. Jadi memang ini juga saran untuk seluruh masyarakat, bahwasanya di setiap wilayah kita ada ahli gizi. Oke, ya benar. Ada ahli gizi yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan konseling. Ya. Puskesmas itu bukan hanya semata untuk apa? Untuk melayani orang sakit, tapi juga melayani orang sehat. Ingin tubuh sehat, ingin tubuh ideal, bisa juga mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan tips-tips seperti apa untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Tapi saya lanjut dulu Mas Tevi ya. Ini yang kedua ya Mas Tevi. Jaga hidrasi tubuh, bahwa sebenarnya kita wajib mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas dalam sehari. Ya, per gelas ukurannya itu 230 ml ya, atau sama dengan 2 liter air per hari. Tapi kalau kita ambil aqua itu dia aqua gelas ya. Itu 240 ml dia. Jadi kita butuh 230 ml, atau ada juga cara dengan mengalihkan 30 ml dikali dengan berat badan. Ya, jadi kalau berat badan saya katakanlah 50 kg dikali dengan 30 ml, hasilnya adalah cc air yang kita dapat konsumsi setiap hari. Nah, sebagian besar komponen tubuh kita terdiri atas cairan, Pak Stevi. Sehingganya tubuh membutuhkan air yang cukup agar dapat berfungsi secara optimal. Kemudian minum minuman
air putih ya juga akan membantu membuang racun dan mengatur metabolisme di dalam tubuh. Jadi pentingnya bukan hanya sekedar olahraga, makan teratur sesuai konsep isi piringku, tapi konsumsi air putih juga penting dalam rangka untuk mempertahankan berat badan kita secara ideal. Oke, mungkin dapat dilanjutkan lagi rutin berolahraga. Jadi berolahraga itu penting loh Mbak Stevi. Sekarang saya melihat faktanya di masyarakat mulai aktif lari pagi, bahkan ada event-event besar yang dibuka, lari sekian kilometer, banyak yang tertarik. Kita berharap ini bukan hanya sekedar memenuhi event, tapi bagaimana setiap harinya kita dapat meluangkan waktu kita untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur, minimal 30 menit dalam setiap harinya. Silakan dengan bersepeda, jalan cepat, lari pagi, ya kita dapat luangkan waktu kita, karena sehat itu sebenarnya murah ketika misalkan kita melakukan upaya untuk menjaga kesehatan kita dengan baik. Tapi kalau kita sudah sakit, maka hati-hati, mahal harganya Mbak Stevi. Iya, benar-benar. Nah, tadi kembali lagi tadi kita harus ini ada lagi menyisihkan waktu ya untuk tidur. Ternyata tidur juga merupakan salah satu yang perlu dijaga agar berat badan kita tetap ideal. Betul Mas Stevi. Jadi poin selanjutnya untuk menjaga berat badan kita agar ideal adalah menyisihkan waktu untuk tidur yang berkualitas. Karena ada orang yang biasa bergadang. Kadang waktu tidurnya hanya 1 sampai 2 jam saja. Maka itu akan berdampak buruk untuk kesehatannya. Maka jagalah waktu tidur kita paling tidak ya kurang lebih 7 sampai 9 jam dalam satu hari. Kita harus bisa menjaga itu. Kemudian untuk menindaklanjuti apa yang Pak Stevi sampaikan tadi, ada konsep untuk melihat kebutuhan energi itu berdasarkan AKG, angka kecukupan gizi. Ini dapat siapa saja bisa search di internet, melihat tabel angka kecukupan gizi. Kemudian ketika kita sudah melihat berapa kalori yang harus kita konsumsi dalam waktu setiap hari, maka kita sudah bisa melakukan konseling seperti apa sih sebenarnya kebutuhan kita untuk mencukupi kebutuhan makan kita dalam setiap hari, Mas Stevi. Ini kembali lagi, waktu tidur juga tetap harus dijaga agar berkualitas, Mas Stevi. Supaya berat badan tetap ideal ya Pak. Iya, betul. Nah ini Pak Nurdin, tadi minum air. Ada beberapa begitu saya lihat-lihat informasi di media sosial, minum air itu ada waktu-waktunya. Untuk menjaga berat badan baiknya minum 2 gelas di pagi hari jam 7, kemudian jam 11, 3 gelas, seperti itu. Apakah benar konsep seperti itu? Beberapa ahli sering saya baca di media sosial, ada waktu-waktu tertentu untuk minum air. Iya, benar. Ada yang pagi berapa gelas, siang berapa gelas, jam berapa gelas sehingga cukup dalam satu hari. Tapi tentu ini akan sangat berbeda persepsinya ketika misalkan ada orang yang terbiasa melakukan aktivitas berat, maka setiap keringat yang keluar itu wajib untuk diganti dengan air. Maka sebenarnya bukan persoalan ritmenya, ya ritme untuk pemenuhan air setiap harinya, tapi apakah cukup konsumsi air kita dalam setiap hari. Ya kadang juga sering diidentikan dengan warna kencing. Pada saat kita masuk di beberapa toilet yang mungkin high class, itu di dindingnya ketika misalkan urin kita warna sekian, hati-hati kita sudah mulai dehidrasi. Saatnya Anda minum ya biasanya. Kita harus minum. Jadi sebenarnya kita harus mencukupi kebutuhan air kita dalam satu hari minimal ya 2 liter dalam satu hari dapat kita cukupi, atau kita bisa kategorikan 8 gelas dalam satu hari, atau kita bisa kalikan 30 mililiter dikali dengan berat badan kita, maka menghasilkan cc yang kita butuhkan dalam setiap hari, Mbak Stevi. Oke. Untuk makanan nih, banyak yang bilang sarapan bagus itu buah untuk lancar pencernaan. Apakah benar Pak? Jangan dulu makan nasi, makan dulu buah untuk sarapan. Ya, jadi kebiasaan makan kita ataupun pola makan kita harus kita atur dengan baik. Ada konsep makan buah sebelum kita makan nasi, itu juga dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan asupan serat yang kita konsumsi. Tapi WHO telah mengamanahkan kebutuhan makan buah dan sayur kita
dianjurkan kurang lebih sekitar 400 gram dalam satu hari, yang terbagi proporsinya 250 gram itu sayur dan 150 gram adalah buah. Tujuannya adalah untuk memenuhi asupan serat yang wajib kita penuhi dalam setiap harinya. Apa sih manfaat buah dan sayur? Ada istilah garbage in and garbage out, sampah masuk, sampah keluar. Yang dibutuhkan dalam buah dan sayur adalah seratnya, kemudian vitamin dan mineral. Ketika kita mengkonsumsi buah dan sayur, kita akan merasa kenyang. Kita akan merasa sepertinya volume usus kita itu terpenuhi. Begitu kita akan merasa kenyang lebih lama. Karena apa? Memang kebutuhan seratnya kita sudah konsumsi melalui buah dan sayur. Jadi kebiasaan mengkonsumsi buah sebelum makan itu bagus, Pak Stevi ya. Kemudian setelah itu kita iringi dengan makan seperti biasa. Makan berat, ya. Tapi ingat, pesan jangan sampai isi piringku kita lebih banyak karbo dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya, paling tidak dapat memenuhi konsep isi piringku 2/3 dan 1/3. Jadi 2/3 nasi, kemudian 1/3-nya lauk, 2/3 sayur, 1/3-nya adalah buah. Tapi itu konsep isi piringku. Tapi kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Berdasarkan parameter berapa tinggi badan kita, berat badan kita, kemudian nilai kebutuhan kita dapat kita hitung dan kita prediksi. Tapi lagi-lagi kita harus konsultasi dengan ahlinya untuk melihat kebutuhan gizi kita setiap hari, Mas Tevi. Selain itu juga nih Pak Nurdin, ada itu konsep untuk menjaga pola makan dengan diet intermittent yang IF yang biasa diatur waktu jeda makan, puasa. Nah itu bagaimana baiknya untuk pemula dan harusnya bagaimana? Memang baik untuk melakukan diet itu apa bagaimana Pak? Jadi konsep diet itu bisa untuk menurunkan berat badan, bisa juga untuk menaikkan berat badan. Jadi orang kurus kalau mau ingin menaikkan berat badan namanya juga diet. Orang berat badannya lebih ingin menurunkan berat badan namanya juga diet. Tujuannya adalah sama apa? Ya, sama. Pak. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan berat badan yang ideal. Ya. Kemudian yang tidak dianjurkan adalah melakukan diet dengan cara-cara yang tidak benar. Ada yang sudah tidak makan dalam satu hari, Mas Tevi. Akhirnya terjadi penyakit. Asam lambungnya dia naik. Iya kan? Jadi konsep diet yang seperti itu yang tidak bagus. Jadi kalau misalkan kita ingin menurunkan berat badan kita, kita ingin berkomitmen dalam 1 minggu kita ingin turunkan 500 kita ingin turunkan 0,5 kilo atau 500 gram. Maka komitmen kita untuk menurunkan 500 kalori dalam setiap hari dapat kita lakukan. Kalau kita ingin menurunkan 1 kilo dalam 1 minggu, maka dalam 1 hari 1000 kalori harus kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan kalori? Maka makanan yang tinggi kalori, lemak dan karbo harus kita kurangi. Maka proporsi nasi yang sumber karbohidrat itu kita kurangi, kita ganti dengan buah atau sayur. Paling banyak kita ganti dengan sayur. Ya. Nah, pada saat kita makan kita akan tetap merasa kenyang karena proporsi karbo kita sudah ganti dengan sayur. Ya. Nah, jadi pada saat kita makan ya volume perut kita pasti akan terisi. Kita akan kenyang karena proporsi karbo kita ganti dengan sayur. Tapi sayur tidak menjadi gula. Sayur malah akan dapat mempermudah untuk proses apa? Memperlambat proses penyerapan gula, kemudian akan membantu mengingat lemak dan kolesterol. Jadi manfaat konsumsi sayur itu dapat mengurangi lemak, kemudian dapat mengurangi kolesterol dan kemudian dibuat lewat buang air besar. Maka dengan sendirinya akan dapat menghilangkan menurunkan berat badan kita menuju berat badan yang ideal. Jadi karbohidrat harus dikurangi, kemudian digantikan dengan serat dan buah seperti itu. Nah ini nanti kita akan lanjut lagi. Pak Nurdin jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi Pak Nurdin bahwa mengganti karbo lebih sedikit, kemudian diperbanyak dengan buah dan sayur untuk Mas mencukupi Teddy. serat ya. Nah, sekarang Pak Nurdin biasa banyak orang-orang nih, mungkin pemirsa di rumah juga, mau diet tapi dengan cara minum kopi. Katanya minum kopi bisa menghambat nafsu makan atau mengurangi kita untuk selalu makan. Apa benar Pak ini? Tapi juga orang pikir, aduh saya mau diet tapi saya asam lambung. Minum kopi takutnya jangan sampai asam lambung saya naik. Gitu. Iya benar Mas Tevi, kita harus bijak di dalam menentukan kondisi sehat dan sakitnya kita Mas Tevi. Ya, di sana banyak yang mulai melakukan diet dengan banyak mengkonsumsi kopi. Dengan harapan nafsu makannya dia dapat ditekan berkurang gitu ya. Tapi sebenarnya ini hanya dalam batas waktu tertentu. Ya, jadi tidak terlalu baik ketika kita menggantungkan untuk menghilangkan nafsu makan dengan mengkonsumsi kopi. Karena kopi juga mengandung kafein. Ya kan? Kemudian kita khawatir akan terjadi gangguan kesehatan kita khususnya pada lambung. Sering naiknya sekresi asam lambung yang berlebih juga tidak baik untuk kondisi kesehatan tubuh kita Mas Tevi. Jadi kata kunci diet itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan aneka ragam pangan yang ada di sekitaran kita, kemudian kita ramu pada masakan yang kita senangi, tapi ingat jangan terlalu berlemak, berminyak, atau proporsi makanannya terlalu tinggi karbohidrat. Kita ukur, kita takar proporsi isi piring kita dengan baik, maka dengan sendirinya kita dapat apa? Kita dapat menjaga kondisi kesehatan tubuh kita, termasuk juga dapat mengendalikan berat badan kita. Semakin banyak kita mengkonsumsi lemak, semakin banyak kita mengkonsumsi karbo, melampaui kebutuhan kita setiap harinya, maka kelebihan karbo, kelebihan lemak pasti akan dideposit dalam bentuk lemak di tubuh kita. Maka berat badan kita akan naik. Dan kalau pola itu kita pertahankan setiap hari, kita tidak rubah pola kita, maka setiap minggu pun kelebihan berat badan kita akan semakin meningkat. Akhirnya kita akan terjebak pada kondisi obesitas, kegemukan, maka kalau sudah gemuk, sudah obesitas, maka akan cenderung kena penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, ya kan, diabetes. Ini cukup bahaya Mas Tevi. Jadi kalau ingin konsep dietnya dia harus teratur. Kita harus komitmen, kita harus konsisten. Konsisten penting. Apalagi di tengah masyarakat kita yang tidak suka mengkonsumsi sayur Mbak Stevi. Sejauh mana komitmen itu dapat kita jaga. Sementara kondisi isi piring kita tidak perhatikan bahwa sebenarnya sangat jarang kita konsumsi sayur. Benar. Banyak masyarakat kita yang tidak suka konsumsi sayur Mbak Stevi. Kalaupun ada, itu sayur kebangsaan. Apa Mbak Stevi? Sayur kangkung. Tumis lagi ya. Iya. Kemudian pasti semua makanan yang ada di meja makan kita cenderung banyak yang mengandung minyak Mbak Stevi. Ikan goreng pasti pakai minyak, ya kan? Ikan bakar dabu-dabunya pasti pakai minyak. Tumis pakai minyak. Coba di mana makanan kita yang tidak tinggi lemak Mbak Stevi? Kemudian kita kadang merasa kok berat badan kita tidak naik, apa tidak turun-turun ya? Iya, padahal sudah melakukan diet itu. Akhirnya timbangan itu yang seharusnya tidak dimarah-marahin, itu dimarah, oh ini timbangannya rusak kayaknya. Pindah lagi timbangan. Sampai kapanpun berapa banyak timbangan yang mau dipindah Mbak Stevi, kalau pola kita tidak dijaga, pasti kita tidak akan bisa mencapai berat badan ideal Mbak Stevi. Jadi komitmen itu penting Mbak Stevi untuk menjaga berat badan kita supaya ideal. Tetap apalagi ideal. Kalau anak gadis ingin terlihat langsing, iya kan? Maka dia harus mengatur pola makan menjadi jauh lebih baik. Di tengah-tengah kondisi angka obesitas semakin naik Mas Stevi ya. Pada anak sekolah, mungkin ya saya tidak pegang data survei, tapi besar kemungkinan banyak anak-anak sekolah itu yang mungkin berat badannya dia naik. Sudah berlebih ya. Berlebih. Apalagi dengan kondisi banyak anak yang tidak suka makan sayur, ya. Kalaupun pilih sayur, pasti hanya sayur itu yang disebutkan tadi, Mbak Stevi. Ketika ditawarkan dengan jenis sayur lainnya, tidak terbiasa. Nah, bagaimana mau terbiasa, Mbak Stevi, sejak kecil juga tidak diajarkan. Iya kan, Mbak Stevi ya? Apalagi kondisi ibu hamil kita, kalau misalkan mau makan, delivery. Anak-anak kita mau makan di rumah, delivery. Nah, kapan ada aktivitas di meja makan? Kapan anak-anak kita ajarkan untuk mengkonsumsi sayur? Kapan anak-anak kita diajarkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat? Kalau semua apa yang kita makan, itu semuanya pesan. Apakah menjadi jaminan yang dipesan itu sehat?
Belum tentu Mbak Stevi, Iya, iya kan? betul. Mungkin enak karena dibubuhi rempah dan sebagainya. Tapi apakah kita melihat proses pengolahannya sehat tidak, menggunakan minyak yang bagaimana, Iya. menggunakan bahan segar ataupun tidak? Jadi ternyata untuk hidup sehat kita harus benar-benar harus berkomitmen. Kembalilah lagi ke rumah. Jadikan rumah itu sebagai tempat ataupun wadah untuk mengolah makanan yang sehat. Iya. Jadi ibu juga berperan penting. Bapak juga berperan penting, anak-anak juga berperan penting untuk berkomitmen dengan baik dalam rangka menjaga status kesehatan kita dengan baik, kemudian dalam rangka untuk menjaga berat badan kita tetap ideal, Mbak Stevi. Ya, ini juga karena tadi Pak Nurdin singgung-singgung nih karbohidrat nasi. Anggapan bahwa makan nasi dingin itu bisa mengurangi berat badan. Apakah benar Pak nih? Ada isu mitos atau fakta nih? Nasi dingin itu bagus. Jadi kalau mengkonsumsi nasi dingin bagus supaya bisa menekan kadar gula katanya. Kadar gula dari nasi supaya akhirnya kita tidak terlalu gemuk. Ataupun makan nasi tertentu seperti nasi merah, nasi beras hitam atau seperti itu. Bagaimana Pak? Nah kalau seperti nasi beras merah, Iya. itu golongan karbohidratnya masuk dalam golongan karbohidrat yang kompleks. Sehingga ketika ada pasien yang menderita DM, itu kadang beralih beras dari beras biasa ke beras merah. Nah beras merah ini menjadi konsumsinya karena memang karbohidratnya dia agak kompleks. Kalau dia agak kompleks, maka membutuhkan waktu untuk memecah menjadi gula. Jadi akan memperlambat penyerapan gula di dalam darah sehingga baik untuk penderita DM. Kalau beras putih yang biasa kita konsumsi itu cepat jadi gula, gitu, cepat diserap sehingga dapat meningkatkan gula di dalam darah. Nah kembali lagi Mbak Stevi katakan tentang nasi dingin, ya kan? Sebenarnya juga kita dilarang sih mengkonsumsi nasi dalam keadaan yang panas sekali. Tapi kan biasanya lapar Pak Nurdin, sudah lihat, ada ikan bakar, ada sayur kebangsaan, ditumis. Nah, nasi panas pun menjadi lebih enak kan Pak? Gitu. Memang konsumsi dalam kondisi yang hangat-hangat itu memang sesuatu sekali Mbak Stevi, yang masih hangat. Tapi memang konsumsi yang terlalu panas juga tidak baik Mbak Stevi. Jadi memang harus didinginkan dulu terlebih dahulu, tapi tidak sampai dingin banget gitu. Karena biasanya juga aroma nasi yang disajikan bersama dengan ikan yang masih hangat dan sebagainya itu menggugah selera kita untuk makan Mbak Stevi. Jadi yang namanya beras yang kita makan itu memang IG-nya dia agak tinggi Mbak Stevi, indeks glikemiknya agak tinggi. Sehingganya sebenarnya kita tidak harus bergantung hanya pada makan nasi. Kalau kita sudah makan singkong atau ubi, itu sebenarnya sudah pengganti makan nasi. Tapi kita orang Indonesia Pak, kalau bukan makan nasi, belum makan namanya, harus makan nasi dulu. Itulah yang membuat kita jadi gemuk Mbak Stevi. Iya, betul. Padahal sumber karbo itu banyak Mbak Stevi loh. Bukan hanya saja nasi, bukan hanya saja beras merah dengan harga yang agak mahal Mbak Stevi. Ubi jalar, ubi batata orang Gorontalo bilang, batata ada batata ungu ya. Ini kita bisa makan Mbak Stevi sebagai pengganti karbo. Bahkan di beberapa wilayah ada namanya sudah rasi Mbak Stevi. Rasi, beras dari ubi. Yang sudah dikemas seperti beras Mbak Stevi. Begitu dimasak butirannya seperti nasi, seperti beras. Tetapi begitu dimakan, ini kayaknya ubi deh. Nah kenapa kita harus mulai beralih Mbak Stevi? Pertama harganya sekarang mulai mahal. Beras mungkin sekilo sekarang sudah ada 15-16 ribu ya Mbak Stevi ya. Sementara harga ubi kan kadang-kadang ketika kita pergi ke pasar kan harganya kan murah meriah Mbak Stevi. Dengan harga 5.000 pun kita bisa beli berapa. Bahkan di belakang rumah banyak yang tanam ubi Mbak Stevi. Nah, kenapa kita tidak bisa mau beralih begitu? Bahkan daerah kita penghasil jagung. Kenapa banyak generasi kita sudah tidak cinta lagi konsumsi balobinde, beras dari jagung. Kenapa kita tidak mengkonsumsi lagi. Kenapa? Karena memang anak-anak kita tidak kita biasakan Mbak Stevi. Jadi ketika mereka makan beras jagung ataupun balobinde, kalau orang Gorontalo bilang, bomo madolo kertas pasir. Sepertinya makan agak kasar-kasar seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa Mbak Stevi. Padahal ini komoditi lokal kita loh Mbak Stevi. Tersedia dalam jumlah yang berlimpah di daerah kita, tapi ternyata paling banyak dikirim daripada dikonsumsi. Ya padahal ini menjadi komoditi alternatif kita setelah
kita makan nasi. Nasi ya, beras harganya mahal, jagung harganya biasa-biasa saja. Nah, kalau kita mau beralih itu cukup baik. Ya, kita cukup baik untuk beralih ke jagung, komoditinya dia melimpah ruah di Gorontalo. Cuma memang saat ini memang butuh pembiasaan. Ya, dibiasakan dari kapan ya? Sejak dari anak-anak. Supaya ketika dia sudah besar tidak kaget, ini beras apa Pak? Beras apa Ma? Ya kan kurang dikonsumsi oleh kita sejak kecil. Allah bisa karena terbiasa, bukan hanya dibiasakan sudah besar, tapi dibiasakan sejak dia kecil. Agar begitu besar dia cari, di mana itu balobinde, di mana aneka pangan yang dari jagung, ya ada kokole dan sebagainya. Ini Mas Tevi memang cara kita mendidik generasi kita harus jauh lebih baik agar cita rasa makanan khas daerah kita itu akan menjadi populer bukan hanya di zamannya kita, tapi di zamannya anak-anak ketika mereka tumbuh dewasa nanti, Mas Tevi. Oke, jadi perlu sekali yang namanya membiasakan sejak dini ya, Pak. Untuk memperkenalkan makanan-makanan khas kepada anak-anak juga bisa membantu dalam menjaga berat badan ideal di dalam keluarga. Betul, Mas Tevi, iya. Apalagi jagung, Mas Tevi ya. Iya. Jadi tapi biasanya Pak Nurdin, maaf, ini biasanya orang kalau mau makan milo siram itu mereka harus makan nasi dulu. Biasanya saya tidak bisa makan langsung mau buang air besar sering gitu. Tidak terbiasa, Mas Tevi ya. Mungkin karena tidak terbiasa itu. Jadi tubuh kita itu kan membutuhkan adaptasi, Mas Tevi. Ada yang tidak terbiasa mengkonsumsi makanan tertentu, begitu tiba-tiba dia makan itu, tiba-tiba dia langsung diare. Kayak kaget. Karena kaget, dia tidak ada proses adaptasi. Benar. Sama halnya seperti pola pemberian makan pada anak, tidak bisa anak usia 6-11 bulan itu langsung diperkenalkan dengan makassar yang kasar, yang keras, itu harus lembik dulu, diulek dulu, teksturnya. Kenapa? Proses adaptasi lambung itu penting, usus itu penting. Jadi dari lembek, kemudian ulek, kemudian pada saat usia 1 tahun sudah mulai diperkenalkan makanan keluarga. Tapi ingat lagi Mas Tevi, kembali ke topik kita, kita harus konsumsi makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Agar apa? Agar berat badan kita memang bisa dijaga dalam kondisi yang normal ataupun ideal, Mas Tevi. Wah. Ini pemirsa, ini berbicara tentang berat badan ideal pasti tidak akan habisnya. Jangan kemana-mana, benar. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi selain pola makan, olahraga, konsumsi air, dan cukup tidur, dan juga stres ini. Kendalikan stres bagaimana Pak untuk bisa menjaga berat badan tetap ideal? Jadi terima kasih Mbak Stevi, pemirsa, bahwa sebenarnya menjaga berat badan ideal bukan hanya sekedar mengatur pola makan, bukan hanya sekedar berolahraga, mengatur istirahat kita cukup ataupun tidak, tetapi memperhatikan kondisi psikis kita juga penting, Mas Tevi. Hindari stres. Karena dalam prinsip cerdik, dalam pengendalian penyakit PTM, stres juga wajib untuk dikendalikan. Nah ternyata Mas Tevi, ketika seseorang stres, itu hormon kortisolnya dia cenderung meningkat, Mas Tevi. Ya, betul. Jadi yang dapat meningkatkan nafsu makan. Nafsu makan, iya. Biasa orang stres makan, pelariannya makan ya. Iya betul. Dan dapat menekan hormon-hormon kebahagiaan, dopamin dan sebagainya. Jadi di saat stres keinginannya untuk makan itu jauh lebih besar, Mas Tevi. Berlebih. Tidak terkendali sehingga semakin semakin dia banyak makan, terjadi peningkatan deposit lemak disimpan dalam jaringan tubuh sehingga setiap minggu berat badannya dia naik dan kalau itu tidak dikendalikan dia tidak cepat mengendalikan stresnya dengan baik. Maka bisa jadi kondisi obesitas, kondisi berat badan berlebih itu dapat terjadi. Dan ingat
potensi terjadinya penyakit diabetes, Iya, betul. kemudian penyakit jantung bisa terjadi. Nah, kita juga sebenarnya bisa mengukur juga untuk lingkar perut. Lingkar Ya. perut, iya. Jadi kalau untuk laki-laki kalau sudah di atas 90 cm maka sudah terjadi kasus ya obesitas sentral. Sentral, ya. Dan kalau perempuan sudah di atas 80 cm maka sudah obesitas sentral. Dan kondisi obesitas sentral itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit diabetes, kemudian penyakit jantung, dan ini bahaya untuk kesehatan tubuh kita, Mbak Stefi. Ya, jadi memang cukup penting untuk menjaga berat badan kita supaya dalam kondisi yang ideal. Bahkan ketika ada pasien yang masuk di rumah sakit, salah satu tujuan dietnya adalah untuk meningkatkan berat badan atau untuk menurunkan berat badan hingga mencapai optimal. Nah, betapa pentingnya berat badan ideal itu dalam kondisi status kesehatan kita secara individu, Mbak Stefi. Jadi saya mengajak ke Mbak Stefi, ya kalau Mbak Stefi saya melihat ini kayaknya masih ideal, Mbak Stefi. Iya, Jadi saya mengajak juga ke masyarakat, mari bersama kita menjaga berat badan kita. Ideal kalau kita merasa bahwa berat badan kita sudah mulai naik, maka lakukan tips-tips tadi. Ya, tips menjaga pola makan teratur, konsumsi buah dan sayur, ya, kemudian batasi konsumsi lemak, batasi konsumsi karbo, kemudian olahraga yang cukup, paling tidak minimal 1 hari 30 sampai 40 menit, ya. Kemudian kita atur waktu tidur kita supaya berkualitas, kemudian kendalikan stres. Agar ini masih sulit ini Pak Nurdin untuk kendalikan stres. Karena gimana dong Pak, saya kalau stres harus makan, kalau tidak saya jadi tidak tahu harus buat apa, jadi kayak terpuruk, jadi sedih. Nah, ini bagaimana pelariannya supaya tetap stres bisa teratasi, makan juga bisa tetap diatasi, dan berat badan tetap bisa dijaga. Bagaimana Pak? Betul Mbak Stefi, kan Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali Dia mau merubah. Ya, jadi yang dapat merubah diri kita adalah kita sendiri, ya. Anda itu seperti apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau kita terus terjebak dalam kondisi gangguan psikis, kita stres dan sebagainya, nah hati-hati Mbak Stefi, rumah sakit Tombolilato itu mungkin. Jadi memang kita wajib untuk menjaga stabilisasi kondisi emosi kita, Mbak Stefi. Jangan terus berlarut dalam kondisi yang stres. Banyak jalur-jalur untuk dapat mengendalikan stres itu. Mungkin dengan sholat yang baik, zikir, atau misalkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya, berkomunikasi dengan sahabat yang bisa memberikan energi, pendapat-pendapat positif. Jangan berkomunikasi dengan teman yang malah memperberat kondisi stres. Kemudian pergi ke tempat-tempat yang positif, ya kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan cara berpikir kita. Selama itu positif, lakukan. Dalam rangka apa? Untuk mengendalikan stres kita, supaya apa? Kalau kita bisa kendalikan stres, maka kondisi nafsu makan kita meningkat, kita stabilkan kembali, Mbak Stefi. Karena tidak baik ketika stres kita terus makan, Mbak Stefi. Paling enak itu makan gorengan, Pak. Itu Mbak Stefi, sambil nonton, makan gorengan, beli cemilan banyak-banyak, kita nyemil terus, akhirnya berat badan kita bertambah, aktivitas kita malah semakin tidak fleksibel. Kan kalau sudah gemuk itu Mbak Stefi kan malas bergerak. Kita akan malas melakukan segala hal yang produktif, Mbak Stefi. Mau disuruh ke kantor mungkin malas. Karena apa? Kita sukanya baring-baring terus, Mbak Stefi. Melakukan aktivitas juga karena kondisi berat badan kita berlebih, malah kita malas mager, ya. Istilah sekarang yang malas bergerak. Nah, sehingganya kadang orang yang sudah dalam kondisi obesitas, dia malah stres juga dengan kondisinya. Akhirnya dia makan lagi, Mbak Stefi. Ya kan? Dari kondisi normal, dia stres, dia banyak makan, dia jadi gemuk. Dia stres dengan kegemukannya, dia banyak makan, akhirnya sampai dia pada kondisi yang obesitas ekstrim tadi, obesitas ekstrim tadi. Obesitas ekstrim yang seperti kita sampaikan tadi di pada slide awal, Mbak Stefi. Jadi pada prinsipnya kembali lagi, Mbak Stefi, untuk menjaga berat badan kita tetap ideal, dia kembali lagi ke komitmen waktu kita. Kita mau berkomitmen tidak? Ada juga yang ingin. Tapi ada juga yang stres, Pak, ini, tapi dia tidak mau makan. Nah, itu sebenarnya sedikit menguntungkan, apalagi kalau berat badannya memang berlebih, kan. Dan saya stres, tidak mau makan. Nah, ini kebalikan lagi sama orang yang stres tadi makan. Betul.
kecenderungan orang stres itu lebih banyak yang sering makan daripada tidak gitu, Tidak karena makan, ya? memang pengaruh hormon tadi. Nah ternyata juga ada beberapa orang ketika dia stres Mbak Stevi, dia nafsu makannya dia malah tidak bagus. Tidak bagus, Mungkin ya. saya salah satu orang yang seperti itu Mbak Stevi. Kalau saya stres Mbak Stevi, Tidak ada nafsu saya makan? nafsu makan saya tidak, malah tidak ada. Mungkin karena memang apa ya? Itu mungkin kembali lagi ke kondisi psikisnya setiap Masing-masing orang, orang, iya, benar. Mbak Stevi, kecenderungannya dia mau melakukan apa. Mungkin hormon kortisol yang tidak terlalu meningkat dengan tajam sehingga tidak merangsang nafsu makannya. Ya mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia sehingga dia malas makan, ya kan. Benar. Nah sebenarnya kita memang harus berkomitmen juga Mbak Stevi. Jadi tadi kita sudah jelaskan tadi komitmen itu penting. Kalau kita stres jangan berlarut dengan kondisi stres, karena memang tidak baik untuk kesehatan kita. Bukan hanya persoalan nafsu makan tinggi, tapi proses metabolisme dalam tubuh kita Akan juga mulai terganggu, ya, benar. gara-gara kita stres. Mungkin low density lipoprotein dia naik, lemak jahatnya dia naik, iya kan? Proses metabolik tubuh jadi akan terganggu. Bahkan ada orang stres dia malah buang air besar, marah kena diare Mbak Stevi. Iya, ada Padahal juga tidak kasus punya seperti riwayat itu. dia makan apa, tiba-tiba dia stres, dia diare. Iya, Itu benar. kenapa? Memang kondisi psikisnya dia terganggu, bisa mempengaruhi kondisi metabolik di dalam tubuh Mbak Stevi. Nah, iya. Untuk manfaat dari menjaga berat badan tetap ideal ini bagaimana Pak? Oke, ini manfaat untuk menjaga berat badan ideal Mbak Stevi. Yang pertama apa? Kesehatan jantung yang optimal. Iya. Berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung ya. Tekanan darah tinggi, stroke. Dengan menjaga berat badan yang sehat, Anda dapat mengurangi beban pada jantung dan meningkatkan fungsi kardiovaskular secara keseluruhan. Kemudian apa? Pengendalian diabetes, karena kegemukan obesitas meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes tipe 2. Dengan menjaga berat badan yang ideal, Anda dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Saya sebutkan tadi ketika kita konsumsi serat, ya, maka dapat serat itu dapat menghambat proses penyerapan gula, kemudian dapat menyerap lemak dan kolesterol, sehingga kesehatan jantung bagus, kemudian juga kita terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Ya. Kemudian lanjut slide-nya mungkin. Ya, kesehatan tulang dan sendi. Coba bayangkan Mbak Stevi kalau orang dengan berat badan lebih, ini sendinya kan tertekan Mbak Stevi ketika dia beraktivitas. Itu akan menyebabkan terjadi kerusakan pada sendi, karena mungkin kemampuan untuk sendinya itu tidak mampu menopang berat badannya yang berlebih Mbak Stevi. Karena ada juga orang ini Pak yang bentuk badannya seperti buah apel atau yang jam pasir, kan sekarang model-model bentuk badan kan ada seperti itu Pak. Yang buah pir, biasa kan ada orang yang besar di atas tetapi kecil di bawah. Ini karena Nah itu bahaya Mas Stevi. Karena bobot atasnya dia berat, di bawahnya kecil, ketika dia beraktivitas, malah dia akan dapat menekan sendi, dan itu akan secara perlahan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sendi. Apalagi dia memaksakan aktivitas fisik dengan berlari, nah itu malah tidak dianjurkan Mbak Stevi. Mungkin kalau dia mau beraktivitas, olahraga ya. Ya dia aktivitas di tempat saja, mungkin sit up kalau masih bisa, atau mungkin ada aktivitas lainnya yang hanya menggerakkan bagian atasnya, tidak membebani sendi bagian bawah. Atau dengan jalan kaki saja bisa ya? Jalan kaki ya, nggak bisa lari ya, dia harus jalan kaki. Jadi memang berat badan ideal memang sangat memiliki manfaat. Kemudian bukan hanya menjaga kesehatan tulang dan sendi, kesehatan mental dan emosional. Saya sampaikan tadi ketika ada orang yang gemuk, dia malah stres dengan sendirinya Mas Stevi. Iya kan? Iya, benar. Ada orang yang sudah gemuk, sudah malas keluar rumah karena dia malu. Ya kan, terkait dengan image. Aduh, nanti apa yang mau dibilang oleh orang lain ketika berat badan saya sudah lebih Mas Stevi. Karena orang-orang sekarang Pak, biasa kalau ketemu, sudah kelihatan gendut. Nah, itu menjadi kayak tamparan, apalagi para mungkin pemirsa di rumah yang wanita akan, saya kelihatan gendut. Nah, itu menjadi satu singgungan yang sensitif. Iya, malah dia jadi stres dengan itu Mbak Stevi. Iya, benar. Yang dikhawatirkan nafsu makannya malah tambah naik. Akhirnya berat badannya dia bertambah terus. Nah, ada juga orang yang ketika disapa, sudah gendut dia. Ada yang tersenyum, berarti gendutnya di bawah senyum, berarti dia kan tidak stres Mbak Stevi. Ada, sudah gendut dia malah emosional Mbak Stevi, dia marah-marah. Dia marah-marah, dia tambah stres. Jadi memang kondisi psikis setiap orang berbeda cara untuk menanggapi ketika kita sapa. Ya paling baguslah
salah-salah kita mau berbohong Mbak Stevi ya. Oh sudah langsing ya, padahal gendut. Itu malah kita berdusta Mbak Stevi, iya kan? Diganti mungkin kata, wah sudah lebih berisi ya. Dicari bahasa yang cantik Mbak Stevi. Bahasa yang cantik, oke. Jadi lebih melakukan olahraga-olahraga yang ringan ya Pak. Nah ini untuk olahraga yang terkait untuk manfaat, ada olahraga, tadi kan Bapak bilang untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi ini, mereka harus jangan olahraga yang lari untuk apalagi yang tulang sendinya yang kecil bagian bawahnya, iya. Dengan ada olahraga tertentu seperti jalan, olahraga kayak Zumba itu bisa mereka lakukan untuk masalah bagian tubuh yang bagian. Iya, jadi kalau sebenarnya tujuan untuk berolahraga kan untuk menurunkan berat badan. Iya. Kadang kita mau menurunkan berat badan dengan berolahraga, begitu kita kembali lagi ke rumah kita makan karbo yang banyak. Iya, nah itu sama saja yang kita keluarkan, yang kita pecah pada saat olahraga katakanlah 1.500 kalori. Yang kita masukkan 2.500. Iya. Malah ini bukan menurunkan berat badan pasti, malah menaikkan berat badan. Banyak seperti itu pemirsa, banyak sekali FOMO lari, ini orang-orang banyak cuma lari, habis lari makan. Iya, terus kadang kalau kita mau olahraga Mbak Stevi, itu kan di tempat keramaian. Kan keseringan kita kan foto-foto, lari sambil video. Kemudian kan biasa di pinggiran jalan itu kan ada yang jual makanan. Nah olahraganya belum cukup, makannya yang berlebih Mbak Stevi. Jadi ini mau olahraga atau mau konten? Kemudian makannya lebih banyak daripada olahraga. Nah tujuan untuk menurunkan berat badan dengan berolahraga adalah untuk memecah lemak yang ada dalam tubuh kita. Ya, memecah lemak. Kemudian setelah kita kembali kita mengkonsumsi makanan sesuai dengan kecukupan tubuh kita, atau kita mengkonsumsi kurang dari kebutuhan energi kita. Kenapa kita mengkonsumsi kurang? Ya, kita tahan dulu. Kenapa kita sampai mengkonsumsinya kurang dari kita? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, bagaimana tadi Pak Nurdin? Kecukupan kalori dari seseorang. Cukup tidak saya ini? Atau berlebih? Olahraga hanya 1 menit, makannya lebih banyak daripada itu. Betul Mas Stevi. Ini kecenderungan kita Mas Stevi ya. Ingin diet, ingin olahraga yang cukup. Ya. Pada saat kita mau berolahraga, tujuannya adalah untuk memecah kalori ya. Memecah kalori atau memecah lemak yang menimbun di tubuh kita. Kemudian begitu kita kembali Mbak Stevi, kita makan ternyata jauh lebih banyak. Berat badan kita bukan tambah turun, tapi malah naik. Nah, tujuan kita adalah untuk olahraga adalah untuk memecah kalori, untuk memecah lemak. Kemudian begitu kita kembali, kita makan, paling tidak kalau berat badan kita lebih, kita makan kalorinya itu kita dapat kurangi. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan sayur. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah pada saat kita makan ditambah dengan sayur, maka volume perut kita terisi, kita merasa kenyang. Tapi jumlah kalori yang kita makan dia kurang. Nah ketika jumlah kalori yang kita makan kurang Mbak Stevi, tubuh itu bekerja secara otomatis. Kalau Mbak Stevi butuh 2.000 kalori dalam setiap hari, kemudian yang Mbak Stevi makan hanya 1.000 kalori, maka 1.000 kalori itu wajib terpenuhi di tubuh kita. Bagaimana caranya? Tubuh akan bekerja otomatis Mbak Stevi. Maka upaya untuk mencukupi 2.000 kilokalori itu akan dicukupi dengan lemak-lemak yang tertimbun di tubuh kita Mbak Stevi. Akan diambil dari timbunan lemak di tubuh kita. Jadi kalau kita
komitmen dalam satu hari kita ingin menghilangkan 1.000 kalori, maka dalam 1 minggu paling tidak ada 1 kilo turun berat badannya. Iya. Jangan instan Pak Stevi ya. Ada orang yang ingin memutuskan Iya. cara diet dengan cara-cara Diet yang yang ekstrim. instan. Yang benar, ekstrim. benar. Ada 1 minggu turun sampai 4-5 kilo. Iya. Saya tidak mengatakan ini bahaya, tidak. Tapi saya hanya mau mengajak Mas Stevi. Cara diet dengan cara-cara yang tepat. Ya, Dan aman. dengan melalui cara kita untuk mengatur pola makan Iya. yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita gemuk, maka turunkan berat badan kita dengan mengurangi konsumsi karbohidrat, dengan menambah konsumsi sayur, Serat, ya, serat dari buah ataupun sayur, Sayur, Mas Stevi. Tapi lebih banyak dari sayur karena sayur lebih banyak tinggi seratnya dibanding dengan buah. Iya. Nah, ketika itu dikonsumsi, maka secara otomatis kalori kita kurang, maka akan dipecah pada timbunan lemak dalam tubuh kita. Iya. Kalau itu kita lakukan setiap hari, maka dengan sendirinya setiap hari ada pemecahan lemak dalam tubuh. Setiap hari ada pemecahan lemak dalam tubuh, maka dengan sendirinya berat badan kita akan berkurang dengan sendirinya, Mbak Stevi. Oke, yang lemak-lemak itu diubah menjadi energi energi Mbak buat Stevi. kita, iya, untuk iya. kebutuhan. Kebutuhan. Karena tubuh kita bekerja secara otomatis. Kalau Benar. Mbak Stevi butuh 2.000, maka 2.000 itu harus tercukupi. Cukupi, iya. Kalau Mbak Stevi hanya makan 1.000, Kurang. maka 1.000 itu pasti akan diambil dalam timbunan lemak. Iya, Itu secara otomatis, Mas Stevi. Nah, ini Iya. ini tadi pola makan. Saya masih ingat nih, minuman. Katanya minum dingin bisa bikin perut buncit. Iya. Ini Mbak jangan Stevi. minum. Kayaknya ini karena sering minum ini yang dingin. Akhirnya perutnya buncit. Ya, memang minum minuman air dingin ataupun kan sekarang sangat tren Pak Stevi ya. Iya. Konsumsinya ya pasti menggunakan air dingin, es batu dan sebagainya. Nah, dalam prinsipnya Pak Stevi, ketika kita mengkonsumsi air dingin atau air yang ditaruh es batu, itu akan mengganggu proses pencernaan Pak Stevi. Itu usus-usus akan mengerus sehingga akan terjadi keterlambatan penyerapan begitu Mas Stevi. Ya, jadi akan mengganggu proses pencernaan di dalam tubuh. Ya, jadi memang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman yang dingin. Minumlah air yang biasa-biasa saja Iya, Mas Stevi. Nah, kenapa kita harus kejar harus air dingin ya? Karena terbiasa juga Mas Stevi ya. Iya, karena pengaruh cuaca juga kan Pak, kalau panas-panas iya. carinya Yang dingin. pasti dingin. Memang banyak kebiasaan kita yang salah Mas Stevi. Contoh juga kalau kita mau makan Mas Stevi ya. Kalau kita mau makan kan biasa kan yang kita pesan apa Mas Stevi? Teh, Es ya teh. kan? Es teh. Es jeruk, tapi jeruknya saya tidak tahu dari mana Mas Stevi ya, kemasan Gulanya gitu banyak. ya. Iya kan? Biasanya gula banyak, Iya. ya. Padahal kan cukup dengan air putih Mas Stevi. Atau kalau misalkan mau minum ya, paling tidak minumlah air jeruk nipis, jeruk peras, iya kan? Kenapa harus yang kemasan Mas Stevi? Ya kan? Ini banyak cara-cara kita yang keliru, sehingganya memang untuk merubah pola makan itu ya itu berubahnya dari diri kita sendiri, ya kan, dengan banyak membaca, banyak konsultasi dengan ahlinya, maka kita memiliki komitmen dan niat untuk memperbaiki derajat kesehatan kita melalui apa? Melalui berat badan yang ideal. Jadi kembali lagi berat badan ideal penting sekali Mas Stevi untuk menunjang kesehatan kita yang optimal. Pak Nurdin, mungkin ada, kalau kita berbicara tentang berat badan ideal ini pasti tidak akan habisnya. Pasti ada tips-tips atau buat kiat-kiat buat pemirsa di rumah yang saya hari ini mulai besok mau diet, tapi besok-besok yang tunda-tunda. Nah, ini mungkin ada tips-tips dari Pak Nurdin terkait untuk menjaga tetap berat badan kita tetap ideal. Oke, terima kasih Mbak Stevi. Untuk pemirsa, beberapa tips yang penting untuk menjaga berat badan kita ideal, ataupun siapa saja yang berat badannya sudah berlebih ingin turunkan berat badannya. Yang pertama itu memang berawal dari niat dulu. Niat. Kemudian yang kedua, mari kita tata pola makan kita menjadi pola makan yang ideal, yang adekuat tercukupi seluruh kebutuhan, protein, karbohidrat, vitamin, mineral tercukupi dari konsumsi makanan yang kita sajikan. Jangan mengkonsumsi karbo dalam jumlah yang berlebih, gantilah karbo dengan buah dan sayur, ya.
agar nantinya buah dan sayur yang kita konsumsi itu akan menambah isi perut kita, tapi akan membantu juga dapat apa? Dapat menyerap lemak, kemudian membantu BAB kita menjadi tidak keras, Mas Tevi. Ya, kita akan terhindar dari sembelit. Baik. Kemudian juga paling penting mengatur pola tidur kita ya, paling tidak 7 sampai 8 jam dalam satu hari, konsumsi air putih yang cukup 8 gelas dalam satu hari atau 2 liter dalam satu hari. Kemudian kendalikan stres, pemirsa, karena stres pasti dapat memicu hormon yang membuat kita merasa lapar sehingga kita terus makan. Akhirnya kita jatuh pada kondisi yang gemuk. Mimpi untuk menjadi berat badan ideal tidak tercapai. Akhirnya hanya sekedar mimpi saja, tapi tidak tercipta. Waspadalah. Berat badan berlebih dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung dan diabetes. Waspada. Kita harus berkomitmen. Itu cukup penting, Pasti. Baik, ini buat pemirsa di rumah sudah ada tips-tips dari Pak Nurdin. Jadi mulai besok bisa lakukan menjaga, besok saya harus makan ini, menjaga pola makannya. Baik, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat.